Bukan diri ini dapat mengubah bumi. Wah, berangkat kerja malah hujan musimnya. Tak buka-buka berita dulu lah. Bye, udah berangkat kerja. Ini bentar lagi. Udah siang loh, hujan malah ini. Bagi air dong. Gimana? Lihat-lihat berita ternyata pemilu udah memulai lagi ya. Perasaan kayaknya baru kemarin pilkada. Baru kemarin 2020. Pilkada. Gimana? Baru kemarin pulang nyoblos. Udah mau Pilkada pemilu. kemarin kan? Kenapa itu? Tapi kan masih lama ya, 2024 2024. baru iya. pemilu. Kenapa? Lah, 2024 kan Iya, pemilu. kenapa? Lagi. Masih lama toh, Bay. Tanggal berapa tuh? Tanggal pas Valentine. Aduh, mau 14 Iya, Februari 14 2024. Februari. Asik Iya, tuh masih- ya. Nanti iya, kalau masih- milih-milih kita pakai baju-baju pink. Baju gitu. pink. Ih, seragam. Tapi kan Baju. masih jauh. Nah, ngapain aja udah diekspos dari sekarang ya? Ya kan persiapannya, Bang. Loh, pemilu kan paling juga pemutahiran data pemilih, kampanye. Paling juga itu toh. Ya kan gitu yang kita tahu. Emang kayak pasti taunya situ pulang kampung buat didata, lihat di data apa belum gitu. Iya, Terus habis itu kampanye naik motor ngeng-ngeng gitu. Iya dong. Habis itu tinggal coblos hari-harinya. Kan nggak gitu. Paling Kan juga ada tambahannya. setahun. Situ lihat di kelurahan tanggal berapa. Lebih dari setahun. Kayak gitu. Ya nggak lupa tuh. Gitu. Gini aja. Ini nanti bentar lagi temanku mau datang. Kita mau berangkat kebetulan searah tempat kerja. Nanti tanya deh. Tuh, temen lu kerja di mana? Itu orang pokoknya ngurusi pemilu. Oh, jadi dia tahu ya. Coba kita lihat Tahapan. nanti. Lah, ini kan pemilu masih jauh. Oh, temen lu kerja toh? Makanya nanti tanya aja. Oh, bisa jadi nih ya. Pasti dia nggak kerja ya, Bay. Nyantai dong. Pemilunya masih 2024. Kan aku bilang tadi tahapan itu lama, nggak cuma kita tahunya cuma kampanye, habis itu langsung kampanye yang weng-weng itu tadi langsung coblosan. Tapi kan tahapan setahuku ya, tahapan itu masih lama. Bahkan setelah hari H, setelah kita nyoblos, itu masih nggak tahu tuh di mana, di Senayan sana atau di MK sana kan masih ada. Setahuku sih, yang di berita-berita kayak kemarin tuh ada yang protes-protes nggak terima. Oh, iya, kayak adekku aja kan kemarin agak-agak susah loh buat daftar itu pindahnya. Woi, Temanku tuh dateng tuh. lagi gimana? ngapain nih kalian? Nggak udah pada berangkat kerja? Belum. Hah? Ngopi dulu. Boleh. Kan masih hujan, sambil nunggu hujan ya. Ini Yusuf yang aku bilang tadi kerjanya Bawaslu. Gimana? Ini siapa namanya? Aku, Dede. Dede, kerja di Bawaslu. Iya sih, di Bawaslu. Bawaslu apa sih? Aku taunya kalau pemilu itu ya cuma KPU. Nah, jadi kalau misalkan kita ngobrolin tentang pemilu tuh ada 3 lembaganya, ya kan? Ada KPU nih, Komisi Pemilihan Umum. Ini teknis, ya kan, yang merancang segala peraturan tahapan. Kalau Bawaslu itu fungsinya mengawasi nih setiap tahapan itu, Badan Pengawas Pemilu. Kemudian ada lagi DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini yang nantinya akan mengawasi etis atau etika dari mereka, si penyelenggara di KPU dan Bawaslu. Ngomongin, Nah, itu penyelenggara. kalian ngapain sih tiba-tiba Ini lagi loh. asik di Nah, dapur, ini ya kan? Ini kan kita mau lagi- berangkat kerja nih, terus Iya. kok asik gitu. Tadi sambil Ngomongin nunggu pemilu hujan, ngapain? aku Masih ngeliat sebelum berita. tadi kita Ngeliat lagi berita ngobrol soal itu berita. bakal ada pemilu tahun 2024. Pas Iya Valentine sih, pula pas loh. Valentine. Lah, kan masih lama toh. Lah, kamu sebelum pemilu dimulai emang ada kerjaan? Ya jadi gini tadi dia Gimana? ngomongnya taunya kalau kita mau pemilu cuma kita didata kampanye yang pakai motor Ya. itu loh, pakai No. motor yang itu terus Enggak. nyoblos. Enggak. Taunya gitu, tapi ya kita tahu sendiri kan sekarang aja di berita-berita udah ramai tuh udah ramai kan. calon-calon. Iya. Nah, kok bisa lama? Iya, gini, jadi orang tuh banyak yang kayak Dede deh. Taunya kan ya udahlah coblos gitu kan ya, Mas Heria datang gitu. Tapi sebenarnya enggak. Semuanya tuh proses, by proses. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Seperti ini kalau pemilu, ini sebenarnya tuh harusnya 20 bulan sebelum proses pencoblosan itu udah ada tahapannya. Lama Nah, itu mah. Hitung tuh 14-20 Ya kan? bulannya tuh berapa? Ini kan tahun 2000 berapa nih? 2022. 2022. Ya kan nanti pemilu itu 2024. Ya kan sekitar 20 bulan sebelum pemungutan suara itu. Setahun lebih, itu Bu. udah ada tahapannya gitu. 20 bulan setahun lebih. Tahu nggak nih ngomong-ngomong
salah satu deh tahapan dari pemilu apa? Kampanye lah pasti taunya kampanye doang. Katanya dia biasa kan kampanye pulang kampung buat ngeng. Iya dong, pasti itu. Pernah ikutan? Iya dong. Tapi nggak terima politik uang kan? Itu mah. Nah, jadi gini nih, sebelum berangkat kerja deh ya, ngobrol-ngobrol singkat aja. Tahapan itu ada 11. Kalau di banyak banget. Dari UU Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ini berdasarkan yang aku baca nih ya, itu ada 11 tahapan. Yang pertama itu perencanaan program dan anggaran, kemudian penyusunan teknis, peraturan-peraturan teknis penyelenggara. Jadi semuanya tuh dirapatin dulu, di sana dimatengin dulu nih apa aja programnya, anggarannya gimana, itu kemudian peraturan-peraturannya juga dibuat dulu sebelum nantinya memulai ke tahapan selanjutnya. Itu baru awal tuh. Itu baru awal banget. Baru awal. Terus? Nah setelah udah kan, udah disusun nih teknisnya udah jelas gitu kan, baru ada pemutakhiran daftar pemilih. Oh nah, itu buat aku terdaftar apa enggak? Terdaftar apa enggak? Ngecek ke kelurahan tuh. Buat apa sih diputakhirin data pemilih? Kan udah ada dinas kependudukan, data kependudukan udah jelas, tinggal minta aja toh. Kenapa setiap ini itu tetap ada penyelenggara yang masuk ke rumah tuh? Tetap gini. Yang namanya pemilu itu kan 5 tahun sekali, ya kan? Kita kan nggak tahu tuh dalam 5 tahun itu siapa yang meninggal, kemudian lahir baru, pemilih pemula gitu kan, umur 17. Anak sekarang berapa tuh? Berapa? 2. Nah, umurnya berapa? Iya masih 2 tahun. Masih kecil lah ya, belum bisa. Jadi itu 5 tahun itu kan pasti pergejolakannya banyak, dinamikanya banyak gitu kan. Ada yang meninggal, mohon maaf nih, ada yang juga baru menjadi pemilih pemula umur 17 tahun, ada juga yang dia alih profesi nih jadi TNI sama Polri kan nggak boleh tuh, independen nggak boleh, ya kan? Jadi dicoret tuh ya? Dicoret, nggak boleh. Nah jadi harus mutakhirkan datanya, nanti disusun ya sekitar kurang lebih 30 hari, kemudian setelah itu baru ada namanya DPT, daftar pemilih tetap, ya kan? Jadi data-data yang ada tadi jadi DPS, daftar pemilih sementara dulu, habis itu jadi DPT. Nah itu nanti yang akan menjadi data untuk kita terdaftar atau enggak nih, dan nanti teman-teman boleh baru selanjutnya nyoblos gitu. Itu belum, itu baru tahapan kedua ya. Sambil diinget-inget loh ya. Ini tadi tahapan berapa? Kamu belum berangkat kerja kan? Jelasin dulu lah. Yang penting kalian tahu dulu nih sebelum nantinya datang nggak hanya nyoblos tapi tahu nih proses tahapannya gitu. Terus lanjut dari DPT, DPS. Udah DPT perencanaan anggaran, program ya kan. Terus habis itu ada penyusunan daftar pemilih. Kemudian setelah itu apa nih? Yang ini 2022 banget nih nantinya akan dilaksanakan di mungkin pertengahan ke akhir tahun. Apa itu? Ya tahu kita cuma kampanye aja. Jadi ada pendaftaran peserta pemilu, calon, verifikasi calon. Jadi parpol-parpol ini daftar dulu nih di KPU, ya kan? Ini calon presidennya? Iya. Bukan, ini adalah parpolnya, peserta pemilu. Ya, pengusungnya, parpolnya daftar dulu nih. Daftarnya gitu. Masih jauh. Nah, kalau pendaftaran peserta pemilu ini dimulai 18 bulan sebelum pemungutan suara. Ada aturannya ya? Ada aturannya, semuanya terangkum secara jelas di UU 7 tahun 2017. Belum calon presidennya nih. Belum, ini baru pesertanya ya, baru pesertanya. Ada beberapa parpol yang nanti daftar ke KPU ya kan untuk diverifikasi. Kalau gua mau nyalek bisa dong? Oh, bisa banget. Kamu harus gabung dulu tapi ke parpol. Oh iya. Ya kan? Belum kan ya? Apa? Belum ya? Apa? Belum. Itu ini baru partainya. Baru partai pengusungnya daftar dulu ya. nih, daftar. Kemudian setelah daftar itu kan tadi tahap ketiga nih. Kemudian ada tahap keempat itu setelah udah daftar diverifikasi ditetapkan nih siapa-siapa aja partainya gitu yang akhirnya lolos verifikasi. Nah setelah itu baru nih, ini juga tahapan yang paling penting juga. Apa tuh? Apa yo? Aku taunya kampanye tuh. Wah, ini ujian nih. sambil refresh otak. Nah setelah itu adalah penetapan jumlah kursi. Kursi apa nih? Kursi panas. Sofa. Enggak lah. Kursinya calon-calon itu ditetapin dulu nih berapa. Kemudian habis itu setelah itu juga ada penetapan dapil. Ya dapil-dapilnya ditetapin dulu. Nah setelah udah baru nih, ini juga yang penting juga. Ini ada tahapan yang namanya pengusulan calon, baik presiden, wakil presiden, kemudian baru calonnya ada DPR. Iya. Aku tanya dulu nih, kalau pemilu itu milihnya apa aja sih?
Presiden, presiden wakil pasti. presiden, anggota DPR walau aku nggak kenal. Nanti kenalan, DPRD, DPD. Itu toh? Yang tahun ini tahu loh sebenarnya juga pengamat pemilu nih kayaknya nih. Aku kan mau nyalek. Terus ya dibaca. Ya jadi itu jadi ada apa namanya diusulin dulu nih siapa yang nantinya akan jadi calon presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI Republik Indonesia, kemudian DPR provinsi, ya kan di masing-masing provinsi. Ada berapa provinsi di Indonesia? 34 loh. Kemudian kita sejarahnya oke lah. Oke ya. Nilainya 100 lah. Geografi. Nah, terus habis itu baru DPRD kabupaten kota. Nah, setelah semuanya udah usulkan gitu kan ya melalui verifikasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ada tahapan yang tadi disebut-sebut nih. Apa itu? Apa tuh? Kampanye. Oh, jadi habis calonnya daftar baru kampanye itu. Kampanye. Yang weng-weng. Iya, kalau itu yang weng-weng tadi namanya apa ngerti nggak? Apa itu? Apa ngerti nggak? Kampanye dong. Bukan. Apa? Yang weng-weng itu. Konvoy. Rapat umum. Ada penyebutannya lagi. Itu istilahnya rapat umum ya? Enggak, 2019 yang lalu kemarin itu kayaknya udah nggak boleh ya, nggak boleh apa emang nggak ada gitu. Dibatasi ya kan, apalagi kalau kemarin di tahun 2020 jelas sudah nggak boleh karena kan kita COVID ya kan, pilkada itu kan kita COVID. Nah ini nih tahapan krusial juga nih kampanye ya, dimana kampanye itu banyak itemnya, ada apa namanya pertemuan tatap muka ya kan, rapat terbatas, pemasangan bahan kampanye, terus habis itu ada APK alat peraga kampanye. Kemudian selain itu juga nantinya ada campaign di media sosial. Apa tuh? Iklan kampanye di media sosial nih kayak gini-gini nih, main di Instagram nggak? Ini ya kan? dibuka. IG, Facebook, kemudian sering nonton TV juga kan, dengerin radio juga, ada juga iklan di situ dan semua itu diatur. Nah, ada aturannya juga. Nah, ada juga yang namanya debat apa namanya calonnya gitu kan. Kalau di pemilu sendiri itu ada 5 kali debat nanti, dan itu didanai oleh APBN. Oh gitu. Iya. Itu kan tadi banyak nih kamu jelasin tahapan-tahapan. Emang kamu kerjain apa sih di Bawaslu? Kan tahapannya masih jauh. Bentar, ini tahapannya masih belum selesai loh. Belum selesai ya. Itu tadi baru tahapan kampanye. Sampai kampanye tuh. Kampanye tuh aturannya tuh banyak banget ya, ada yang 21 hari kayak gitu-gitu. Terus kemudian udah langsung habis kampanye terus kita ngapain? Habis itu? Masa nyoblos dong. Enggak langsung nyoblos dulu. Harus nyoblos. Kampanye selesai, sterilin dulu nih. Kan tadi kan aku bilang ada bahan kampanye, ada APK tuh yang ditempel-tempel tuh, dipasang-pasang di. Yang dicabut sama Satpol PP. Iya, yang dicabut bukan Bawaslu yang nyabut ya. Yang nyabut Bawaslu. Bukan dong. Tapi banyak orang berpersepsi ya itu yang nyabut Bawaslu. Enggak, Bawaslu hanya nertipin aja, tapi yang nantinya nyabut adalah Satpol PP. Jadi kita harus kolaborasi sama Satpol PP. Nah udah tuh masa tenang ya. Masa tenang ini adalah 3 hari sebelum dilakukannya pencoblosan. Hamin 3 itu ya. Hamin 3 tuh jadi harus steril. Jadi Satpol PP ada iklan-iklan. Nggak boleh ada. Ya itu saatnya Satpol PP. Iya, Satpol PP sama Bawaslu tentunya. Bukan hanya Satpol PP aja, tapi Satpol PP, kemudian Bawaslu dan juga kepolisian. Kita ada patroli biasanya. Berarti kamu ikut? Keliling-keliling, iya ikut lah. Manjat-manjat berarti ya? Itu kan Satpol PP yang manjat. Kita cuma ngajak aja, ini masih ada, ini harus ditertipkan, harus diturunin. Nah setelah itu baru tuh nyoblos, datang ke TPS kayak gitu, nyoblos pilihan kalian. Nah kalau pemilu sendiri berarti kan ada 5 suara-suaranya, ada presiden, terus DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Kalau DPD itu ada 4 wakilnya masing-masing di provinsi. Nah kalau DPR RI, kemudian DPRD provinsi dan kabupaten kota itu juga ada perolehan kursi-kursinya juga ada. Jadi nggak semena-mena ada wakilnya kemudian terus dipilih semuanya, enggak. Tahu banget ya dia ya. Kalau DPR RI itu di Bawaslu ya. Kalau DPR RI itu 575 kursinya. Kemudian kalau DPRD provinsi itu 120 maksimalnya ya. Kemudian bawahnya 35, kemudian kalau yang kabupaten kota itu 55 batas atasnya, terus kursinya 20 batas bawahnya kabupaten kota. Jadi ada ketentuan-ketentuannya dan itu berdasarkan jumlah jiwa di masing-masing daerahnya. Terus habis tadi coblosan datang dong ya kan, pasti dah harus bawa yang namanya undangan. Apa itu? Kertas itu.
Apa pokoknya itu? kertas Apa? undangan. Kalian bawa doang Ya, aku taunya dapat undangan. di rumah udah ada undangan. Namanya C6. C6. Jadi biasanya kita kan kalau ke sana kan cuma bawa itu maksimal sama KTP. Betul. Ya, benar-benar bawa C6 terus habis itu nanti dicek tuh baru teman-teman boleh apa namanya nyoblos. Apalagi nanti kan kita nyoblosnya kalau sesuai dengan jadwal yang udah ditetapkan tuh tanggal 14 Februari. Pasti kita pakai baju pink, baik. Enggak tahu nanti ada kejutan-kejutan apakah nanti ada apa inovasi semacam kalau misalkan habis nyoblos kita dapat coklat satu-satu atau bisa kan ya? Boleh, bisa mungkin ya. Nah, terus habis coblosan itu tahapannya apa lagi? Setelah pencoblosan nanti ada rekapitulasi suara. Hitung ya. Dihitung dulu tuh. Urut tuh dari bawah dulu ya yang kan. hitung siapa, Mas? Itu kan banyak dari seluruh Indonesia. Ya, jadi yang ngitung itu adalah kalau di KPU tuh ada tim teknisnya namanya KPPS. Nah, itu dia yang ngitung, tetapi apa namanya ada juga yang ngawasin namanya PTPS. Itu dari unsur kami itu di Bawaslu. Jadi Bawaslu itu hadir di semua tahapan. Aku jelasin dulu ya sampai tadi tahapannya selesai. Ternyata belum ini. Ini belum selesai karena panjang banget. Enggak, itu ada 11 tahapan. Soalnya itu ada 11 tahapan. Tuh. Nah, aku taunya kampanye tuh. Aku mau tanya, terus tugas lu ngapain gitu Ntar. Udah kan itu tadi di rekapitulasi selesai kalau misalkan ada kendala-kendala misalkan bencana alam atau dan lain sebagainya mungkin kayak gunung tidak meletus sesuai dengan ya. ketentuan peraturan itu boleh ada namanya pemungutan suara ulang kayak gitu. Nah setelah itu selesai semuanya kan. Nah setelah itu nanti ada juga sengketa kalau misalkan si calon-calon ini nggak puas. Sengketa apa? Ke Mahkamah Konstitusi. Tanah? Iya, jadi bukan dong sengketa hasil pemilihan itu umum. bisa ya disengketain ya. Jadi kalau misalkan yang kemarin rame itu sih tahun 2019 apa? 2000 pilkada juga banyak. Yang tetanggaku itu ya. Iya, yang banyak kan. Nah, itu kasus boleh disengketain, tetapi lagi-lagi ada ketentuan yang harus dipatuhi. Ya, ketentuannya apa nanti baca sendiri ya, karena kan mau kerja nih ya kan. Jadi nggak cukup nih. Nah, setelah itu udah sedangkan ada sengketa udah terselesaikan juga. Habis itu penetapan. Baru penetapan. Sengketa. Terus baru yang jadi penetapan yang jadi siapa. Setelah udah si A-nya jadi, si B-nya jadi, baru nanti ada pengambilan pelantikan dan sumpah dan janji. It's over, semuanya selesai. Terus tugas Bawaslu. Ya, kerja kamu apa? Dari 11 tugasnya. 11 tadi itu. Tugasnya apa? Pemilu 2024. Tugasnya apa? Tugasnya apa? Gimana dan ngapain? Ya sama seperti apa yang aku lakuin di sini. Kita memberikan sosialisasi ke semua pihak, ke semua masyarakat Indonesia yang mungkin belum paham nih sama tahapan-tahapan itu seperti apa, ya kan? Walaupun memang itu semuanya tahapan secara teknis ada di KPU begitu, tapi kita juga harus tahu nih sebagai pegawai Bawaslu harus tahu semua tahapannya. Karena apa? Semuanya kita awasin dari tahap pertama sampai tahap 11. Itu semuanya Bawaslu hadir di sana. Ya kan, semua hadir ngawasin semuanya. Kalau misalkan nanti ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan atau kejanggalan-kejanggalan, Bawaslu boleh memberikan catatan dan memberikan rekomendasi. Kemana? Ke KPU. Misalkan KPU-nya yang melakukan maladministrasi atau kesalahan boleh gitu. Kemudian ada juga yang namanya sengketa. Sengketa itu misalkan nih peserta dengan peserta pemilihan parpol dengan parpol atau peserta dengan KPU. Biasanya kan yang ngatur teknis pendaftaran dan lain sebagainya KPU. Nah ini kalau misalkan ada sengketa, ketidakpuasan, itu Bawaslu juga hadir di dalamnya untuk melakukan mediasi atau menengahi kayak gitu. Gitu. Terus sekarang kalau ini kampanye nih, kampanye ini caleg nih, ya dong. Amin ya, aminin nggak nih? Amin. Nah, pas lagi kampanye dia bagi-bagi uang. Bawaslu gimana tuh? Bawaslu juga ada di saat kampanye itu kita intens di rapat umum, ya kan? Itu pun juga rapat umum Mas Didi, itu. Mas Didi lagi kampanye dibagi-bagi uang, pilih saya ya. Nah, itu nggak ada besok. Kan aku sedekah. Nggak boleh gitu. Ya. Jadi yang namanya rapat umum tuh kita pun juga hadir di dalamnya untuk mengamati proses-prosesnya. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, contohnya ada politik uang. Tadi kayak bagi-bagi uang, kita langsung memberikan pengawasan di sana, memberikan rekomendasi ini salah atau enggak kayak gitu. Ada form yang namanya form A. Jadi kalau nanti Mas Didi jadi nyalek nih, dia bagi-bagi uang itu ada yang nyemprit juga. Ada yang nyemprit dong. Ya itu makanya tugasnya. Aku taunya kalau ada politik uang gitu, aku taunya lapornya ke polisi. Berarti salah. Kalau sebenarnya kita bekerja sama, ya ada Bawaslu. Nah kalau aku nemuin politik uang, lapornya ke siapa? Lapornya ke Bawaslu tetap.
ke Bawaslu yang paling dekat. Misalkan Mas Dede ada di kecamatan, kita datanglah ke Panwascam melaporkan. Ada. Semuanya terbuka. Bawaslu itu ada sampai mana aja sih? Jadi gini, Bawaslu tuh vertikal ya, pusat gitu kan. Bawaslu di Jakarta sana, Jakarta ya kan. Terus habis itu turun ke Bawaslu provinsi, kemudian Bawaslu kabupaten kota. Terus habis itu ke panitia pengawas pemilihan kecamatan, Panwascam. Tapi itu ad hoc ya. Sistemnya kalau misalkan nanti ada pemilihan atau pemilu baru ya waktu ada perhelatannya aja. Kemudian ada pengawas kelurahan. Ya, kemudian setelah pengawas kelurahan yang lebih teknis lagi detail itu ada yang namanya PTPS, pengawas tempat pemungutan suara. CPS itu. Berarti Bawaslu CCTV-nya banyak ya? CCTV-nya banyak banget, matanya gitu di mana-mana. Iya, CCTV di mana aja. Macam-macam kalau udah tahapan, kalau udah lagi proses pemilu, ya udahlah kita menjadi kalau misalkan pemilih yang juga bijak gitu ya, jangan mau terima-terima yang namanya politik uang. Karena apa sih sebenarnya fungsinya juga kita harus memilih dengan memang dia visi misinya jelas ya kan, dia kinerjanya juga bagus dan akan membawa perubahan-perubahan ke depannya, jangan karena cuan-cuan aja gitu. Tadi kan kamu bilang kerja kamu publikasi atau sosialisasi ke masyarakat umum. Lah kan sekarang ada media sosial. Emang Bawaslu nggak punya media sosial? Bawaslu semuanya di lini apapun kita masuk. Ada. Ya? Ada. Jadi website ada reels gitu di Instagram. Ada gitu. pasti. Punya Instagram? Punya dong. Emang Mas Dede aja punya Instagram. Kita semuanya punya. Jadi semua lembaga kelihatan tuh nggak pernah buka. Iya. Sekarang coba deh follow deh. Nah, ini ya. Ini Bawaslu, ini kan Mas Dede di Jateng ya, Bawaslu Jateng, nah follow. Nah semua informasi nanti ada di situ. Jadi kita ada semua sosial media, baik website, ada Instagram, fanpage, kemudian Twitter, ya kan, TikTok pun beberapa juga udah ada. Semuanya kita sudah masuk. Apa sih tujuannya? Kita berikan sosialisasi semasif mungkin nih ke masyarakat gitu. Berarti semua informasi terkait kerja-kerja Bawaslu, apa itu penyelenggara pemilu yang lain, ada di media sosial. Ada semuanya di situ, sampai pengawas kelurahan pun juga punya. Punya. Iya, ada juga. Punya Instagram. Ada juga. Berarti aku dong bisa lapor melalui media sosial. Bisa. Itu nanti informasi awal jatuhnya. Tetap harus nanti kita menunggu konfirmasi dari diterima. Apapun jenis laporan kita selalu terima. Melalui gitu. Apapun. Itu namanya informasi awal nanti. Jadi WA nih kenal nih sama contoh Mas Dede apa tadi pengawas kecamatan. Iya. Aku kenal nih. Nanti pulang kampung Bang ada politik ada bagi-bagi dulu dong bro. Ada bagi-bagi sotakoh tadi itu katanya gitu. Alibinya katanya. Tetap bisa kita ya semua terima lewat WA segala informasi. Bang, di situ coba dicek itu bisa. Iya, bisa. Itu namanya nanti informasi awal, tetapi kita harus tetap klarifikasi nantinya apakah benar bukti-buktinya ini support, kan nanti ini detail lagi nih kalau aku jelasin ada bukti gini, formil dan masalahnya material. itu di masyarakat kalau kita mau lapor, contoh kayak tadi takut ya? Sini, itu ada bagi-bagi uang gitu kan. Nah yang namanya masyarakat kan ya ada yang mungkin cuma tebak-tebak atau wah beneran kan kita nggak tahu nih. Tapi misal takut nggak enak itu mungkin tokoh atau apa, itu gimana tuh? Sebenarnya semuanya kita tuh terbuka ya. Sebenarnya keberanian masyarakat inilah yang fungsinya kita harus hadir di semua lini kayak gitu untuk memberikan kekuatan pada mereka bahwa kita tuh nggak bisa kerja sendiri. Wah berarti lu cepu dong Bay, lapor-laporin. Kok cepu? Kan ngelaporin itu. Kan bantu Bawaslu, nggak apa-apa. Boleh ya? Sejati-jatinya pengawas itu adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri. Kita butuh perpanjangan tangan, bukan pencuri ya panjang tangan, tetapi perpanjangan tangan untuk kita sama-sama yuk kita bareng yuk jaga demokrasi kita buat nantinya mencetak pemimpin-pemimpin yang baik. Gitu. Baru tahu gue. Mau nggak kerja nih? Oh iya. Udah ini tuh. Bentar nih sebelum kita berangkat kerja, masih banyak nih sebetulnya pengen tahu info-info tentang pemiluan itu. Aku ngelihatnya di mana sih selain di medsos? Kalau selain di medsos ya, kita di website bisa. Ada website semuanya juga. Ada. Jadi masing-masing inovasi di masing-masing daerah itu bermacam-macam ya. Tapi yang pasti website utama Bawaslu selalu ada mengupdate informasi-informasi, kemudian berita-berita yang paling terkini. Real time enggak? Real time banget. Coba deh cek ya kan. Setiap apapun beritanya pasti eventnya ya kan semuanya kita beritakan dan kita post. Tujuannya apa? Masyarakat tahu. Gitu masyarakat nggak telat update-nya kayak gitu.
di media tadi ya. Tapi kalau sampai reels itu jangkau Gen Z. Nah itu yang Umuran- saat ini umuran lagi kita lah, Bapak masih umur berapa? Itu yang kita lagi sekarang mau masukin nih ke dunia medsos yang apa namanya kekinian generasi Gen Z supaya pemberitaannya terus sosialisasinya lebih masif ke depan. Oh, gitu. Asik ya ngobrol sama lu. Nah, tapi ngomong-ngomong Ini ada Kita udah mau berangkat kerja tapi banget. Yaudah, kita Lu bareng kerja ya? dulu. Aku minum dulu ya, terakhir nih. mobil joknya cuma 3. aku di sampingmu lah. Apa-apa lah, Aku bareng ya? sama-sama. Ada yuk, anu dulu ya. Yuk, thank you ya. Ya.